Akhir katalino bacurami kasaruga sengat ka Jubatan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan sesepuh masyarakat di Sibujit ini. Yang saya hormati tokoh ibu-ibu, tokoh perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Saya datang hari ini pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, karena mungkin ibu, bapak ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya, panggilan sehari-hari Andi Max, pendidikan saya sarjana hukum. Panggilan yang diberikan orang tua saya Mok Fochu. Kenapa ada nama Tionghoa, ada nama Indonesia? Nenek saya orang Tempuan, orang Bahe. Kakek saya Tionghoa. Lahirlah mama saya, nikah dengan bapak saya Tionghoa juga. Jadi 25% Dayaknya, aduknya 75% Tionghoanya. Lahirlah saya dikasih nama Mok Fochu. Lahir di Kecamatan Toho, Kampung Sakti dulu. Sekarang namanya Kecamatan Sagania. Kita di Bengkayang harus ada pembaharuan menuju Bengkayang hebat bersih. Kenapa harus demikian? Tidak terbangunnya Bengkayang selama kurun waktu 20 tahun. Kami temukan permasalahannya ada di tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan adalah urat nadi pembangunan daerah. Maka dari itu saya katakan, kalau kami ini dipercaya sebagai bupati dan wakil bupati, kami akan merekrut kepala dinas sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan basicnya dan backgroundnya untuk diangkat menjadi kepala dinas. Kenapa ini harus kami lakukan? Dengan kekuatan tata kelola pemerintahan ini, Bengkayang ini akan terbangun. Kenapa? Karena kepala dinas ini membantu bupati untuk membangun daerah. Ini yang harus kami lakukan. Sekali lagi kami lakukan, kenapa? Karena bupati dan wakil bupati dipilih oleh rakyat. Rakyat telah menggantungkan harapannya kepada bupati itu. Rakyat juga sudah menggantungkan masa depannya kepada bupati itu agar mampu membawa kita keluar dari kesulitan. Inilah yang harus kita lakukan bersama. Maka dari itu, setelah kita membenahi permasalahannya, barulah kita program kerja. Apa program kerja kami? Hebat itu apanya? Kesehatannya. Kalau kami dipercaya, setiap desa itu harus ada ambulan desa, bapak-bapak, ibu-ibu. Di mana saudara kita sakit, ibu hamil mau melahirkan, itu ada ambulannya di desa. Agar terlayani masyarakat kita ke depan sehat, cerdas. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian pendidikan. Pendidikan ini penting. Kami juga temukan banyak anak-anak yang tidak mampu sekolah. Ini pun harus kita sekolahkan. Kenapa? Kita ingin mencetak SDM yang tangguh, yang cerdas, yang energik dan produktif, agar bisa menggantikan kita untuk membangun daerah kita ke depan yang lebih baik dan maju. Ini perlu kita lakukan. Beasiswa kan anak-anak, misalnya beasiswa mahasiswa, kita harus menanyakan di dinas kepegawaian, kita kekurangan tenaga apa, itu yang kita beasiswakan. Dengan janji setelah pintar harus membangun daerah kita. Kita ciptakan lapangan kerja untuk anak muda kita. Ini penting. Jangan sudah sarjana jadi pengangguran. Kasihan. Ini yang harus kita lakukan. Melihat kita punya budaya di sini, yang nyomeng di situ barusan saya hadir sana. Ini betul-betul harus dilestarikan. Sudah terkenal seluruh Indonesia, bahkan mancanegara budaya ini. Di Kucing semua pun sudah tahu. Maka dari itu harus kita lestarikan. Kita bikin bagus lantainya, jalannya, sekeliling sampai di lapangan sepak bola itu harus kita baguskan. Kita lestarikan agar nanti kita ada perayaan. Kita undang orang luar Kucing, Bengkayang, Singkawang datang menyaksikan budaya kita di sini juga. Sangat mahal budaya kita ini. Fotonya ada di Facebook juga ada. Makanya sekarang saya hadir, saya melihat sendiri dan saya kaget lantainya kok begitu. Ini harus kita perbaiki. Kalau saya
dipercaya, ini akan kita salurkan dana anggaran langsung dibikinkan. Kenapa? Karena di Dinas Budaya dan Pariwisata tidak cocok dengan pangkatnya atau jabatannya maupun basicnya, background dan pendidikannya. Itu dokter Pak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam damai sejahtera kita semua. Hadir di Katalino, Pacuramin, Kasaroga, Pasengan, Kak Jubata. Baik, nama saya Florendinus Sumiat. Asal saya dusun baru, jadi warga jasa. Di sini adalah yang membicarakan tentang pendidikan. Nah, di sini telah selama ini pendidikan itu justru semakin hari semakin baik dengan pemerintah. Namun yang kita lihat selama ini kurang berjalan dengan baik. Karena apa? Program pemerintah pusat katanya ada yang disiswakan oleh pemerintah. Grant siswa ini dilimpahkan kepada kabupaten masing-masing. Kemudian kalau kita lihat selama ini kesalahannya adalah pengelolaannya. Karena apa? Tujuan pemerintah kan ingin mengadakan pemerataan pendidikan agar yang kurang mampu bisa kuliah kan? Setara dengan yang mampu. Tapi selama ini kita lihat peluang-peluang pemerintah kaya kita lihat selama ini justru yang mendapat peluang adalah anak dewan, keponakan dewan, dan pejabat lainnya mendapat kesempatan. Sementara kita yang kurang mampu selalu tidak lulus tes. Memang begitu aturan daripada pemerintah kita. Oleh karena itu kami mengharap ini agar menjadi PR kepada Bapak yang nomor 2 itu agar Bapak terpilih dan Bapak tolong pikirkan untuk yang depannya. Dan yang kedua, beasiswa ADEM yang lulusan SMP masuk SMA dikuliahkan di sekolah di Pontianak. Saya ada pengalaman Pak, sangat kecewa ya. Anak saya terpilih satu kabupaten dari pusat jatahnya 11 orang. Dari SMP tidak boleh banyak, 1 orang untuk SMP. Anak saya begitu pertemuan pertama kali di Bengkayang, kemudian orang dinas bilang tinggal tunggu waktu masuk sekolah. Tiba-tiba 2 hari mau masuk, anak saya digugurkan. Kecewa betul waktu itu. Jadi harapan saya, kalau Bapak terpilih tolong dijaga betul hal yang seperti ini. Jangan terlalu atau berjalan lagi hal yang tidak baik. Itu harapan kami. Kemudian masalah kesejahteraan pendidikan. Pemerintah kan inginnya siswa kita mendapat SDM yang tinggi, pintar katanya kan. Sementara di jalan guru tidak diperhatikan. Itu yang kami mau sekarang agar Bapak menjadi nanti tolong pikirkan juga. Jadi PR Bapak. Mengapa? Kita selama ini kan program pemerintah mengangkat kontrak honor kan dari 2004 misalnya sampai sekarang ini belum tuntas. Sementara pengangkatan di tiap tahun belum kok sekarang ini tangga honor. Sementara kesejahteraannya tidak diperhatikan. Honornya 500 per bulan. Apakah bisa dimakan untuk sebulan hal yang demikian? Yang sama seperti ini Pak. Misalnya ada kebijakan pemerintah, ada pengangkatan baru, tolong yang lama itu dipikirkan juga, diangkat dulu. Entah jadi P3K kah, PNS kah, gimana? Baru ada pengangkatan baru. Itu harapan kami. Termasuknya Pak, honor 2004 sampai sekarang masih honor terus. Tapi saya tetap kerja Pak, karena itu memang permintaan kita ingin kerja gitu. Dinas apa? Iya. Dinas apa? Hah? Dinas Pendidikan, Bu SD. SD. Iya. Dari 2004 sampai sekarang masih honor terus. Tapi saya tidak kecewa, tidak apa-apa. Harapan saya kan semoga ada pemerintah masuk kita begitu. Tapi sampai ini mana? Buta kali pemerintah kita, terus kali pemerintah kita. Tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar keluhan-keluhan masyarakatnya. Oleh karena itu, harapan kami ini, kalau Bapak nomor 2 terpilih nanti, tolong dipikirkan semua itu Pak. Semoga bisa dituntaskan semua hal yang saya bicarakan sore ini. Jadi sekian dan terima kasih. Itu loh Pak, tata kelola pemerintahnya tidak bersih yang saya sampaikan. Itulah permasalahan kita. Hari ini saya temukan apa yang Bapak sampaikan. Padahal sebelum Bapak sampaikan, saya temukan di pelosok-pelosok daerah kita. Pak, dia sudah lulus ikut ujian PNS. Setelah sampai hari hanya tidak ada penempatan. Sedih nggak? Anak itu nangis depan mamanya. Saya katakan semua anak tumbuh dewasa punya cita-cita. Dengan cita-cita itulah ketika pemerintah memperhatikan dia itu akhirnya mengabdi pada pemerintah kita dan akan menggantikan kita. Itu yang saya inginkan. Saya suka orang yang punya kemampuan, punya kompetensi. Makanya saya katakan, saya tidak akan mentolerir. Karena apa?
Saya dari pengusaha, murni pengusaha, bukan orang partai. Saya juga tidak mau diintervensi partai, saya tidak bikin komitmen dengan partai. Dan saya juga tidak ada orang memberikan uang untuk mencalonkan diri atau donatur. Kenapa? Karena saya ingin bekerja bebas untuk berkaya. Permasalahan ada di situ. Merekrut kepala dinas, kita tidak akan jual jabatan, Pak. Saya tetap menghargai kemampuan orang, basicnya, backgroundnya, kemudian pendidikan sesuai pangkat cukup kita angkat. Ini yang harus kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, tidak mungkin terjadi seperti itu lagi. Apalagi kita beasiswakan mahasiswa. Kita tidak akan memilih hanya dari kampung mana. Kita tetap memilih orang yang punya kemampuan, artinya pintar. Ya, kita kuliahkan dan dia harus berjanji dengan saya bupati. Setelah dia pintar, dia harus mengabdi pada daerah kita. Kita kasihkan kerja, lapangan kerja untuk dia, supaya ilmu yang dia dapat bisa membangun daerah kita. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kita beasiswakan pulang pengangguran, hilang semangat pemuda-pemudi kita. Kalau kita sudah adakan program seperti ini, yang lain-lain pemuda kita akan terinspirasi. Ini juga seperti teman-teman yang sudah maju, yang pintar, dia juga dapat prestasi, dipercayakan pemerintah daerah. Akhirnya pemuda-pemudi kita bersemangat, semuanya berlomba-lomba ingin pintar. Ini yang kita lakukan. Makanya Bapak jangan khawatir, masalah pendidikan adalah program kerja saya. Apalagi tenaga-tenaga pendidik harus betul-betul kita perhatikan. Tidak boleh 1 hari ngajar 2 hari tidak masuk. Itu tidak efektif, tidak boleh. Mengenai tenaga honor, Pak, memang sudah kita Kabupaten Bengkayang banyak keluhannya. Makanya saya katakan, karena Bengkayang kita ini ada pesisir, juga ada pegunungan. Saya punya program kerja di pesisir, yaitu kantor pelayanan terpadu. Saya perkirakan diperlukan tenaga kerja dari ASN itu pegawai negeri sekitar 140 orang. Mungkin itu akan saya akomodir lewat itu. Saya akan mohonkan ke Menteri Dalam Negeri itu jalurnya kita terima pegawai negeri. Nah, karena tenaga honorer ini orang yang sudah pengalaman, kita tempatkan agar dia mampu ikut membangun daerah kita. Yang penting disiplin, tapi tetap kita berpertaruhkan. Dan harus kita bertanggung jawab bersama. Itu yang akan saya lakukan. Apalagi ketika saya sidang, saya akan hadiri semua dinas. Apabila jam kerja kepala dinas tidak ada, saya panggil, jawabannya tidak masuk akal, tidak sesuai alasannya, saya segel kantornya, Pak. Saya maunya rakyat kita terlayani dengan baik. Saya sadar masyarakat kita memilih bupati, wakil bupati itu menggantungkan harapannya, menggantungkan masa depan anak-anaknya. Makanya jangan salah pilih. Sekali salah pilih karena tangan kita, anak cucu kita menderita 5 tahun lagi. Apa yang disampaikan Bapak tadi betul. Karena saudaranya yang boleh di beasiswa, yang boleh masuk karena tangganya ataupun ponakannya, saudaranya. Ini tidak boleh terjadi lagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan lagi. Ini tidak boleh, kasihan. Akhirnya timbul kecemburuan, tidak ada keadilan. Kalau saya dipercaya, saya akan kembalikan keadilan itu kepada bapak dan ibu. Saya kira itu. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Andini Alyong, Andini Alyong, siap menangkan Andini Alyong? Siap menangkan Andini Alyong? Salam 2 jari. Jari 1, 2, 3.